Selamat pagi semua, masih bersama dengan Miss Grace di program Sarapan Sorgawi bersama siswa-siswi SKBB. Hari ini kita ada di sebuah gereja, yaitu HKBP Tomang Barat. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hikler Sitorus yang sudah memberikan kesempatan untuk kami, keluarga besar SKBB, untuk mengambil program Sarapan Sorgawi di gereja ini. Dan juga kepada Ibu Monica Panjaitan, guru SKBB, wali kelas 3, yang juga sudah memberikan rekomendasi untuk mengambil syuting di gereja ini. Kenapa sih kita syuting di gereja kali ini? Karena minggu ini kita akan berbicara tentang gereja. Ya, di kitab Wahyu ada 7 tipe gereja. Mari sebelum lebih lanjut lagi, kita masuk ke dalam yuk. Kita lihat di dalamnya ya. Inilah Huria Kristen Batak HKBP Tomang Barat. Ya, yuk biar kelihatan ya. Oke. Inilah gedung gereja yang luar biasa, hebat ya. Indah ya menurut saya ya, tiang-tiangnya. Jadi saya ingat kepada gereja-gereja kuno di Israel ya, gereja-gereja kuno di Israel dengan segala hiasannya, lukisannya, tiang-tiang ukiran. Ini ukiran yang ini Mr. Demas boleh itu deh tuh, ukiran yang ini nih, ini ngambil contoh bentuk ukiran meskipun nggak persis bentuknya itu, singgasana Raja Daud. Ya, di kota Daud di Israel sana saya pernah pergi, itu masih ada sisa peninggalannya ya, satu potong begitu penggalan dari singgasana Raja Daud. Nah, hari ini tema minggu ini adalah aku adalah gerejanya Tuhan ya. Aku adalah gerejanya Tuhan. Mari sebelumnya kita mau mengucap syukur dulu. Kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kita bersyukur buat cinta Tuhan yang sangat luar biasa. Sampai pagi ini Tuhan masih berkenan untuk memberikan sarapan sorgawi kepada setiap kita agar rohani kita menjadi kenyang, sehat, dan kuat. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, di mana kami pagi hari ini masih diperkenankan untuk menikmati sarapan sorgawi. Tuhan, kenyangkan kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Coba ya, kita mengucap syukur bahwa kita masih punya gedung gereja. Mungkin gedung gereja kalian berbeda. Ini juga bukan gedung gereja saya ya. Ini salah satu jemaatnya adalah Miss Monique. Monica Panjaitan, Miss Monica Panjaitan, wali kelas 3 ya. Judul firman Tuhan pagi ini adalah kasih yang mula-mula ya. Sebelumnya kita mau baca dulu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Tapi sebelumnya kita naikkan dulu pujian. Satu pujian yang tidak asing lagi, yaitu Deep Down in My Heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Saya ulangi ya ayatnya ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau berbicara gereja, firman Tuhan dengan jelas-jelas mengatakan bahwa bait Allah atau gereja dalam bahasa yang sekarang itu adalah umatnya, kita ini. Ya, bukan bangunan ini merupakan bangunan gereja. Tetapi gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah setiap kita. Umat-umat Tuhan. Oleh sebab itulah kalau kita melihat di kitab Wahyu ada dibicarakan dengan 7 tipe gereja. 7 macam gereja. Ya, 7 macam umat Tuhan di akhir zaman. Apa sih artinya akhir zaman? Akhir zaman berarti menjelang hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu, detik-detik menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau orang dunia berkata bicara tentang kiamat. Ya, kalau kita anak Tuhan nggak bilang kiamat, bilangnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, menjelang akhir zaman, di saat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang tidak ada seorang pun tahu tanggal, bulan, dan harinya, hanya Bapa di sorga, hanya Tuhan sendiri yang tahu, karena kedatangannya sebagai pencuri, jadi tidak ada yang tahu. Pencuri nggak ada yang datang ngasih tahu dulu gitu kan. Ya. Nah, hari ini Tuhan berkata ada 7 macam tipe gereja. Hari ini kita belajar, ya kita mau lihat di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-11. Ya, kita mau baca Wahyu 1 ayat yang ke-11. Katanya, apa yang engkau lihat? Jadi Rasul Yohanes waktu itu dibuang ke Pulau Patmos. Ya, waktu pemerintahan Roma dia dibuang ke Pulau Patmos. Kenapa dibuang? Diasingkan, dibuang ya setelah dianiaya, digoreng di minyak yang panas, tapi dia tidak meninggal, tidak mati gitu ya. Dia masih, Tuhan tetap masih memberikan umur yang panjang kepada Yohanes, tetapi di akhir-akhir hidupnya Tuhan memberikan dia satu pewahyuan yang bentuknya yaitu penglihatan. Ya, seperti mimpi begitu, tapi enggak lagi tidur. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11, Yohanes menuliskan begini, firman Tuhan ya. Katanya, jadi tuh firman Tuhan datang kepada Yohanes. Apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ya, jadi waktu itu baru ada 7 jemaat, ya 7 jemaat di 7 kota gitu ya. Yaitu ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan Laodikia. Ya. 7 gereja ini letaknya masih ada itu sekarang di wilayah Turki. Ya, jadi apa yang tertulis di Alkitab secara sejarah, arkeologi, ilmu sejarah itu terbukti ada. Ya, jadi isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dapat dibuktikan, bukan cuma khayalan biasa. Ya, dapat dibuktikan keberadaannya. Jadi ada 7. Ya, ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Hari ini kita belajar tentang Efesus. Ya. Kembali lagi tadi dikatakan bahwa gereja yang Tuhan maksud bukan berbicara bangunan gereja, tetapi sesungguhnya setiap kita. Jadi apakah kita tidak perlu bangunan gereja? Perlu.
Dulu bahkan sebelum ada bangunan gereja, Musa Tuhan suruh bikin kemah pertemuan, kemah sembahyang, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kemah itu, ya. Lalu kemudian menjadi bangunan Bait Allah didirikan oleh Salomo, ya, di Yerusalem, di Bukit Sion, ya. Bait Allah yang pertama. Kemudian Bait Allah itu dihancurkan di zaman oleh kerajaan Babel. Lalu zaman Herodes dibangun lagi, dan sisa-sisa Bait Allah zaman Herodes sampai sekarang masih ada di Yerusalem. Sudah ada di bawah, letaknya di bawah tanah, kita bisa turun ke dalamnya. Lalu di atasnya dibangun Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi di atas Bait Allah sekarang menjadi sebuah tempat ibadah agama yang lain, begitu ya. Tetapi bukti sejarah bahwa ada Bait Allah masih sampai ada. Sampai sekarang masih ada dengan batu-batunya yang besar, masih tersusun dinding-dindingnya, ya. Oke. Kita mau lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi dulu di dalam kemah sembahyang, ya, itu ada kaki dian, ya, kaki dian begitu. Jadi kayak sekarang bilang tempat lilin, ya, bentuknya batang. Sini ada nggak ya gambar kaki dian? Oh, tidak ada, ya. Jadi begitu, ada 3 cabangnya, lalu tengah 1, ya, ada pelita-pelitanya begitu, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi umat Tuhan, jemaat Tuhan di kota Efesus, ya, dikatakan Tuhan berkata bahwa sebagai jemaat yang tidak pernah kenal, ya, lelah, tekun untuk Tuhan loh, ya. Bahkan katanya nggak sabar terhadap kejahatan, terhadap apa yang jahat. Mereka tuh sangat tegas sekali, ya. Tidak bisa sabar, mereka pasti akan langsung menyingkirkan apa yang tidak benar terhadap dosa, begitu, ya. Bahkan dikatakan juga bahwa engkau sabar menderita, ya, untuk Tuhan, ya, untuk penderitaan karena Tuhan. Lalu kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya rasul tetapi membawa berita firman Tuhan yang salah, mereka juga langsung, ya, menolak begitu. Mereka sangat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian ayat keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Udah bagus nih, udah begitu tekun, gak pernah kenal lelah untuk Tuhan, ya. Gak mau terbawa-bawa dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran dunia yang coba-coba dimasukkan ke dalam ibadah di gereja. Seperti itu. Tetapi ujung-ujungnya ada sedikit komplain, ya, kritikan dari Tuhan, ya, catatan merah dari Tuhan. Apa dikatakan? Katanya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Apa sih kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula itu waktu kamu baru pertama kali, ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kasih yang mula-mula itu kalau misalnya seseorang baru pertama kali kenalan, ya, sama kekasihnya. Waduh, kangen luar biasa. Ya, apa-apa juga, ya, lagi tidur ngimpinya kekasihnya. Bangun tidur yang dia lihat meskipun matanya masih penuh dengan belek begitu, masih lengket-lengket, tapi udah kebayang jelas wajah kekasihnya. Tapi setelah tidak menjadi kekasihnya,
sudah menjadi suami istri, mungkin seperti mama papa kamu ya, udah nggak seperti itu lagi. Ya. Nah, kalau anak-anak misalnya siswa-siswi, hari pertama sekolah, semangat, nggak usah dibangunin pagi-pagi, baru jam 4 pagi juga udah bangun. Ya, bahkan sampai mandi setelah lihat jam, baru jam 4:30. Kirain udah jam 6:30, saking semangatnya sekolah. Bikin PR, nggak usah disuruh, belum makan, belum tukeran baju, langsung bikin PR. Pertama-tama sekolah online, semangat. Apalagi dapat HP baru, nungguin ya sarapan sorgawi begitu, tugas-tugas juga. Tapi setelah itu mulai males. Nah itu artinya sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan bilang, Tuhan gak mau kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan seperti itu. Jadi artinya boleh sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, tapi hatinya sudah tidak lagi melekat. Apapun yang dilakukan hanya rutinitas. Tidak ada lagi semangat. Tidak ada lagi sukacita. Hanya kebiasaan. Tuhan cela itu. Karena Tuhan mau kita sebagai gerejanya, kita mempunyai cinta kepada Dia yang terus berkobar-kobar. Kasih kepada Kristus yang terus berkobar-kobar. Ya, bukan karena terpaksa kalau berdoa. Ikut sarapan sorgawi bukan karena terpaksa, karena wajib, tetapi dengan rasa lapar rohani. Itu kasih yang mula-mula. Apapun yang kamu lakukan, kamu dengan sepenuh hati. Bukan karena rutinitas, bukan karena kebiasaan. Ketika mama masak, mama dengan bosan masak buat anak-anak, buat kamu. Ya, itu juga Tuhan tidak mau. Pasti apa? Pasti satu saat akan merasa bosan. Udahlah saya gak mau masak. Papa juga begitu. Ketika kerja, ya, tidak dengan kasih yang mula-mula, lama-lama, saya capek cari uang, nanti hanya untuk beli beras buat anak-anak saya. Buat apa? Udah saya nggak usah kerja. Dan saya percaya tidak ada papa, tidak ada mama yang seperti itu. Biarpun capek, biarpun lelah. Ketika harus mungkin narik Grab, narik ojek, mama harus jualan di pasar, yang teringat adalah bagaimana nanti kalau membawa uang bisa belikan makanan untuk anak-anak. Bayangin wajah anak-anak ya yang begitu penuh sukacita ketika masak makanan mama, ketika menyambut pulang papa. Karena apa? Karena papa sudah begitu bekerja jerih lelah, ya anak-anak begitu senang, anak-anak menjadi sehat. Hati mama dan papa kamu penuh dengan semangat meskipun dari kamu masih di dalam perut mama. Sampai sekarang usia kamu berapa? 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun. Mama, papa kamu, orang tua kamu tidak pernah berubah semangatnya untuk mengurus kalian. Tuhan mau setiap kita memiliki hati yang tidak berubah kepada Tuhan Yesus. Lakukan untuk Tuhan doamu, baca Alkitabmu, setiamu, hormatmu kepada orang tua. Bukan secara kebiasaan, tapi dari hati yang tulus, dari hati yang penuh dengan kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita akan naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita mau katakan Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bisa ya? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan akan berdoa segenap tutup matamu semua. Kita mau katakan Tuhan, terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak mau menjadi gerejamu seperti di Efesus yang sudah kehilangan kasih-Mu. Mungkin kami masih berdoa, kami masih membaca Alkitab, kami masih setia mengikuti
sarapan sorgawi, tetapi sesungguhnya hati kami bosan, hati kami terpaksa, hati kami malas untuk datang kepadamu Tuhan yang tidak bisa kami lihat. Tetapi sesungguhnya ada, ampuni kami ya Tuhan. Jamah hati kami agar kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Baik terhadap-Mu, baik terhadap pekerjaan yang Engkau percayakan. Tugas-tugas kami sebagai seorang siswa. Tugas-tugas kami sebagai seorang ayah. Tugas-tugas kami sebagai seorang ibu. Bahkan tugas-tugas kami sebagai pelayan Tuhan di gereja. Sebagai seorang guru. Tuhan, jamah hati kami, bangkitkan hati kami, semangat kami, supaya kami memiliki semangat yang baru lagi, cinta yang mula-mula lagi, kasih yang mula-mula lagi. Kami tidak melakukannya secara kebiasaan, kami tidak melakukannya dengan terpaksa, tetapi kami melakukannya dengan sukacita untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Jamah hati kami, mampukan kami, kembalikan kami untuk kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Kita gak mau menjadi jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.